Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya kalau hari ini 26 September, minggu terakhir bulan September, kita masih bisa beribadah kepada Bapak Yahweh. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Bahkan minggu depan kita sudah akan masuk di dalam bulan Oktober, sehingga ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan, serta kesempatan mengembalikan perpuluhan. Dan sekaligus kita akan merayakan Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Tabernakel, atau juga yang dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh, kita masih bisa merayakan hari-hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk saudara dan saya kita rayakan setiap tahun turun-temurun sampai selama-lamanya. Kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruh HaKodes mengurapi kita, menyertai kita dalam kebaktian kita hari ini, sehingga kebaktian kita, ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Bapak Yahweh. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita datang kepada Bapak Yahweh. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh
sana, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana, saya masuk sana. Haleluya, 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 haleluya. Ikabarawat sidikira, haleluya, 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 haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Kami meninggikan Engkau, kami memuja Engkau Bapa, kami memuliakan Engkau Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabakandara basiki, Rabakandara labasi dibiki, Rabakandara. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, bahkan sampai hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, Bapa. Semua oleh karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, karena tuntunan pemeliharaan-Mu buat setiap kami. Keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini. Aku istriku Panji Foni Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry Cynthia, Aaron Ebi Abril, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan kebaktian Sabat hari ini di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan Bapa akan terus berlangsung dan terjadi dalam hidup kami. Kami ada dalam perlindungan-Mu Bapa, dan kami aman. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kami mohon kepadamu. Penuhi kami kembali, penuhi kami kembali. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again. Fill me again with the Fill me again. Now I'm crying out for Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely, are you dwelling places. thirsty? Thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and
and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, Father. I love you. I love you, Yeshua. I love you. I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all names, I see your presence, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you. Katakan I love you. I love you, Father. I love you, Yeshua. I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy, and my heart. And my heart will follow. Holy after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Terpujilah Yahweh, terpujilah Yahweh Elohenu, terpujilah Yahweh, terpujilah Yahweh Elohim kami. Urabakandara laba siribiki, rabakandara laba laba, dalaba siribiki, rabakandara laba laba. Baruk atau Yahweh Elohenu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Elohim yang abadi, Elohim yang benar. Engkaulah Elohim kami, yang layak disembah dan ditinggikan. Urabakandara laba siribiki, rabakandara laba siribi. Baruk atau Yahweh Elohenu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari lepas hari yang Engkau jadikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bahkan tahun berganti tahun. Terima kasih Engkau sudah hentar kami masuk di tahun 5781, dan kami boleh merayakan hari-hari raya yang Kau perintahkan untuk kami rayakan setiap tahun turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat kami, untuk kami melihat apa yang Bapak Yahweh akan buat dan kerjakan dalam hari-hari raya yang akan kami lalui, yang akan kami rayakan. Kami percaya itu adalah pola yang Bapak tetapkan untuk supaya kami mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi tetap dalam pemeliharaan Bapak Yahweh yang luar biasa. Pemeliharaan-Mu ajaib atas hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna.
kami keluarga besar Hoya Hosop Yahweh, Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foni, Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry Cynthia, Aaron Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya Hosop Yahweh, Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Kami percaya perlindungan Bapa Yahweh terus terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang dalam keadaan lemah secara tubuh, dalam nama Adon Yesus Masiah. Kekuatan yang dari Bapa Yahweh turun atas mereka. Anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, dalam nama Adon Yesus, Yahweh menyembuhkan. Yahweh Rafa, kami percaya kesembuhan akan Bapa Yahweh lakukan dan terjadi dalam tubuh anak-anakmu, keluarga besar Hoya Yahweh Grand Mall Bekasi. Terima kasih Bapak. Yang sakit Bapak sembuhkan, yang susah Bapak hiburkan, yang lemah Bapak beri kekuatan. Kami semua dalam pemeliharaan, terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kami bersama dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan daftar-Mu yang Kau sudah tetapkan dalam parasa Sabat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada setiap kami. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, ada pemahaman, ada pengertian yang Roh Kudus singkapkan buat kami, yang Roh Kudus jabarkan buat kami. Bahkan kami mohon kepadamu ya Bapa, Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk kami melakukan semua firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Adon Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Parasa Sabat ini Torah diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 52. Sementara Haftarah dari kitab Nabi pertama Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10. Kedua kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 15. Saya putuskan untuk sampai 32. Dan yang ketiga dari kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Dan terakhir pembacaan parasa hari ini dari Besora, Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Kita baca mulai dari kitab Torah, kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan 52. Kita baca bergantian. Saya akan mulai ayat 1 dan kita bergantian seterusnya. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan menaik ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab aku akan menyerukan nama Bapa Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah batu cadas, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adil. Elohim yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belit-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Bapa Yahweh, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jika semua hati tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa.
menurut bilangan anak-anak Israel. Karena bagian Yahwe ialah umatnya, Yakub ialah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatkannya di padang gurun, di tengah-tengah ketandasan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayanginya. Dia menjaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Bapa Yahwe sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dari daya lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih harum. Tetapi Yeshurun bertumbuh subur dan menendang engkau, bertumbuh subur dan tambun dan keras kepala, dan dia meninggalkan Elohim yang telah menjadikannya dan memandang rendah batu cadas keselamatannya. Dengan ilah-ilah asing, mereka membangkitkan. Dia cemburu, dan dengan berhala mereka menyulut murkanya. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Elohim, kepada Elohim yang tidak mereka kenal, Elohim baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Elohim yang melahirkan engkau. Ketika Bapak Yahwe melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membuat aku cemburu dengan yang bukan Elohim, yang membuat aku murka dengan kesombongan mereka. Sebab itu aku akan membuat mereka cemburu terhadap yang bukan umat, dan akan membuat mereka marah terhadap bangsa lain yang bebal. Sebab api telah membara di dalam murkaku, dan membakar bagian alam maut yang paling bawah, dan menghanguskan bumi dengan segala hasilnya, dan membakar dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, menyiapkan ingatan mereka kepada mereka dari antara manusia. Jika itu bukan hasutan musuh dan yang aku takuti, bahwa musuh mereka salah mengerti sehingga dan mereka berkata, tangan kami jaya, bukan Bapa Yahwe yang telah melakukan semua hal ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengajar 1.000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah
jual mereka, dan Bapa Yahweh telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah bisa ular tendung yang ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Bapa Yahweh akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya, apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah ilah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung? Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Elohim lain kecuali Aku. Aku membunuh dan Aku membiarkan hidup. Aku melukai dan Aku menyembuhkan, dan tidak seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku. Sebab aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, aku hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan kepadaku akan memakan daging, darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorai hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalas darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi umatnya. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikannya ke telinga bangsa itu segala perkataannya yang tadi. Dan setelah Musa selesai mengatakan semua perkataan itu kepada seluruh Israel, Lalu berkatalah dia kepada mereka, tetapkanlah hatimu pada seluruh perkataan yang telah aku persaksikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan anak-anakmu untuk berhati-hati melakukan semua perkataan Torah ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, Naiklah ke atas gunung Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tantangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. sebab kamu telah bertindak tanpa iman terhadap Aku di tengah-tengah Bani Israel, di mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, karena kamu tidak menguduskan Aku di tengah-tengah Bani Israel. Namun engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi engkau tidak akan masuk ke sana, ke negeri yang aku berikan kepada Bani Israel. Amin. Kita lanjutkan ke pembacaan Haftarah dari kitab Nabi Hosea, pasal 14 ayat 2 sampai 10. Lanjutkan. Hosea 14 ayat 2. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Bapa Yahweh. Katakanlah kepadanya,
Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata Hosea lagi. 14 ayat 2. Harusnya mulai dari bertobatlah hai Israel. Ayat 2. Ayat 2. Bawa sertamu betul. Ini Online sama itu beda. ayat 3. Tidak dapat, Asyur. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami gitu kan? Iya. Itu 4. Kan dari 2 kan tak Iya tadi. makanya ini. Dua nih di sini bertobatlah hai Israel. Tapi kalau di sini 1. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Bapa Yahweh Elohimmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Bapa Yahweh. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Elohim kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelawanan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Ia akan bersemi seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya di Libanon. Biarlah cabang-cabangnya merambat, dan biarlah keindahannya menjadi seperti pohon zaitun, dan keharumannya seperti Libanon baginya. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Bapa Yahweh adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita akan lanjutkan dari kitab Nabi Yoel pasal 2, ayat 15 sampai 32. Lanjut. Diupraselakalah di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, Kumpulkanlah umat, kuduskanlah jemaat, pertemukanlah para tua-tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan yang masih menyusu, biarlah mempelai pria keluar dari kamarnya, dan mempelai wanita dari kamar pengantinnya. Di antara serambi dan mezbah, biarlah para imam yang melayani Bapa Yahweh menangis, dan biarlah mereka mengatakan, ya Yahweh, berbelas kasihanlah kepada umatmu, dan janganlah berikan milik pusakamu menjadi cemoohan untuk suatu pepatah di antara bangsa-bangsa. Mengapakah mereka harus berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Elohim mereka? Janji Bapa Yahweh kepada bangsa yang bertobat. Bapa Yahweh menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Bapa Yahweh menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik,
sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Yahweh telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut, hai binatang liar di ladang, sebab lahan penggembalaan di padang gurun semakin menghijau, karena pohon telah menampilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur telah menghasilkan kekuatan mereka. Hai anak-anak Sion, bersukacitalah dan bergembiralah dalam Yahweh Elohimu, sebab Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran, dan Dia akan memberi hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Yahweh Elohimmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Yahweh adalah Elohimmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Janji Yahweh tentang rohnya, ayat 28. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka akan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi, orang-orang mudamu akan melihat penglihatan. Dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan, pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Bapa Yahweh yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Bapa Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Bapa Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita lanjutkan ke kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18-20. Mika. Siapakah Elohim seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dia akan kembali, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita, dia akan menginjak-injak kesalahan-kesalahan kita, dan engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dalam tebing laut. Engkau akan menunjukkan kesetiaan kepada Yakub, kebaikan kepada Abraham, yang engkau telah bersumpah kepada leluhur kami sejak zaman dahulu kala. Amin. Kita lanjutkan bacaan besorang dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 25. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesua di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesua menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Elohim, Bapa Yahweh, dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki ya Elohim? Adam Yosua menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah Ia utus itu. Kemudian mereka berkata kepadanya, lalu apakah tanda yang engkau lakukan supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Elohim ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Don, berikanlah kami roti itu senantiasa. Dan Adam Yosua berkata kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. haleluya. Itulah Devar Yahweh yang ada di dalam parasa Sabat ini. Diberkatilah mereka yang mendengar, menyimpannya, serta merenungkannya, bahkan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, kita sudah ada di akhir kebaktian kita. Sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk mengucapkan kepada kita semua Yom Kippur Sameach. Biarlah pada hari raya pendamaian kita sungguh-sungguh ada dalam keadaan berdamai dengan Bapa Yahweh. Hubungan kita semakin indah dengan Bapa Yahweh. Dan bukan saja dengan Bapa Yahweh, tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kesempatan buat kita untuk berdamai satu dengan yang lain. Hilangkan segala perkara yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Terlebih hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Saudara, minggu depan kita akan masuk di bulan Oktober, dan kebaktian kita akan disertai dengan perjamuan, pengurapan, serta kesempatan mengembalikan perpuluhan. Bahkan pada Sabat minggu depan itu tepat adalah hari raya Tabernakel, hari raya Sukkot, atau juga hari raya yang dikenal dengan nama hari raya Pondok Daun. Jadi persiapkan diri saudara dan saya untuk kita masuk kepada hari-hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita rayakan setiap tahun turun-temurun. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, saudara. Kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh, bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh untuk Sabat hari ini, saudara-saudara. Dan sebentar kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Dan saya akan akhiri dengan melepaskan doa berkat buat kita semua. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami bahkan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kehebatan kami, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Oleh karena perlindungan dan pemeliharaan Bapa Yahweh yang ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk Sabat hari ini kami sungguh diberkati melalui pertemuan Sabat hari ini. Dan kami percaya hari-hari ke depan yang akan kami lewati juga adalah hari-hari yang ada dalam
penyertaan Bapa, yang ada dalam pengetahuan Bapa, yang ada dalam tuntunan dan perlindungan Bapa. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi tetap ada dan terus ada di dalam perlindungan Bapa yang ajaib. Khususnya kami keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Abby, dan April, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Sekalipun kami masih mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Bapa tetap hadir dan memberkati semua kami. Kami percaya ini semua adalah perintah-Mu. Ini adalah kehendak-Mu untuk kami berdiam diri dan ada di rumah masing-masing untuk menyatakan ibadah kami kepadamu. Mampukan kami untuk melakukannya dengan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu seba samayim, yitkada semeka, tafu makuteka, yaseret soneka, kibas samayim, ken baaret, etlehem kukenu, etlanu hayom, uslat lanu, ahad yenu, kimose solkim, jam anaknu, laseras mulanu, vertesienu lide masa, kimatsilenu minhara, kileka, abafinu, afiadonenu Yesu hamasya hamamlaka, fiadefura, fiateferet, deolme olamim, amin. Yefareka Yahweh, goyis mereka, Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Yisa Yahweh paneveleka, foyasem leka shalom, besem Yesu hamasya ben Elohim kain, hakwen hagadol elion adonenu, adonasabat, amin. Bapak Yahweh memberkati.